Cie, yang mau mudik, apa nggak bisa mudik? Jangan takut, ada cara mudik yang asik tanpa harus effort bermacet-macetan. Simak terus videonya. Mudik adalah tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Istilah mudik sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti pulang kampung. Pulang kampung nih. Pada umumnya, tradisi mudik dilakukan pada momen-momen penting seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Mudik merupakan salah satu budaya yang sangat kental dengan Indonesia. Sejak zaman dahulu, orang-orang Indonesia sudah melakukan perjalanan jauh untuk pulang kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga dan saudara di hari raya. Pada masa lampau, perjalanan mudik dilakukan dengan menggunakan kereta api, kapal laut, atau jalan kaki. Perjalanan yang melelahkan. Ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Seiring dengan perkembangan zaman, perjalanan mudik menjadi lebih mudah dan cepat. Saat ini, masyarakat Indonesia bisa melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan, seperti mobil, motor, atau pesawat terbang. Jika dahulu perjalanan mudik lebih banyak menggunakan kereta api atau bus, sekarang kendaraan pribadi seperti mobil dan motor semakin banyak digunakan, sehingga banyak sekali kemacetan di jalan raya saat musim mudik tiba. Mudik sendiri merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari keluarga. Tradisi mudik memberikan kesempatan bagi mereka untuk pulang ke kampung halaman bertemu dengan keluarga, serta merayakan hari raya bersama-sama. Selain itu, mudik juga memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Tradisi mudik membantu memperkuat hubungan sosial dan budaya antara masyarakat Indonesia, sehingga menguatkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara mereka. Meskipun demikian, perjalanan mudik juga tidak luput dari masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, mulai dari kemacetan, harga tiket transportasi yang mahal, hingga masalah keamanan di jalan raya. Masalah-masalah ini harus diatasi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat agar perjalanan mudik bisa menjadi lebih aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua orang. Namun, meskipun perjalanan mudik telah berubah dari segi teknologi dan budaya, makna sejati dari tradisi ini tetap sama. Mudik adalah momen untuk berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih, untuk merayakan hari raya dan untuk memperkuat hubungan sosial dan budaya antara masyarakat Indonesia. Selain itu, mudik juga memiliki berbagai tradisi dan budaya yang sangat menarik untuk dipelajari. Misalnya, di beberapa daerah, tradisi mudik diisi dengan acara-acara adat dan ritual yang sangat unik, seperti tradisi Tabui di Sumatera Barat, tradisi bakar tongkang di Kalimantan Timur, atau tradisi balik kampung di Jawa Timur. Dalam menjalankan tradisi mudik, masyarakat Indonesia juga mengenal adanya hal-hal yang harus dihindari, seperti pantangan-pantangan yang harus diikuti selama perjalanan mudik. Beberapa pantangan tersebut antara lain tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, dan tidak boleh meminjamkan barang atau benda kita kepada orang lain. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan dan keberuntungan selama perjalanan mudik. Pada era modern ini, tradisi mudik menjadi semakin berkembang dan menciptakan berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, jelas mudik memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, seperti meningkatnya permintaan terhadap barang-barang kebutuhan selama musim mudik, seperti bahan makanan, pakaian, atau alat transportasi. Dari sisi negatif, perjalanan mudik juga beresiko terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat tingginya volume kendaraan di jalan raya. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama musim mudik, pemerintah dan masyarakat Indonesia melakukan berbagai upaya. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah meningkatkan ketersediaan transportasi, mengatur jalur mudik, dan melakukan pengawasan ketat terhadap kendaraan yang melintas, serta melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan peraturan lalu lintas kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga melakukan terobosan baru untuk mengatasi masalah kemacetan selama musim mudik, yaitu dengan menerapkan
sistem tiket elektronik untuk transportasi umum seperti kereta api dan bus. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penjualan tiket dan mengurangi antrian yang terjadi di loket tiket. Di samping itu, ada juga tren baru yang mulai berkembang dalam tradisi mudik di Indonesia, yaitu mudik virtual. Mudik virtual merupakan cara mudik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dan media sosial. Melalui mudik virtual, masyarakat dapat merayakan hari raya dengan keluarga dan teman-teman yang jauh di luar daerah atau bahkan luar negeri. Mudik virtual juga memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya selama musim mudik. Namun, mudik virtual juga memiliki kelemahan dalam hal kehangatan dan kedekatan antara anggota keluarga yang tidak dapat dirasakan seperti saat berkumpul secara langsung. Oleh karena itu, mudik virtual sebaiknya digunakan sebagai alternatif untuk menjaga keterhubungan antar keluarga yang jauh, namun tetap disarankan untuk berkumpul secara langsung di hari raya. Dalam perkembangannya, tradisi mudik di Indonesia juga pernah terdampak oleh situasi sosial dan politik yang terjadi di negeri ini. Pada masa Orde Baru misalnya, tradisi mudik dianggap sebagai sarana untuk menjaga stabilitas politik, sekaligus sebagai ajang propaganda pemerintah. Pemerintah Orde Baru mengkampanyekan tradisi mudik sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa negara masih stabil dan rakyat masih merasa aman dan tentram. Namun, sejak era reformasi, tradisi mudik mulai berkembang sebagai suatu wujud perlawanan masyarakat terhadap dominasi politik dan budaya di Jakarta. Banyak orang mulai merayakan hari raya di kampung halaman masing-masing sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni pusat di Jakarta. Hal ini juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah orang yang memilih untuk mudik daripada merayakan hari raya di ibu kota. Seiring perkembangan zaman, tradisi mudik di Indonesia terus mengalami perubahan dan pergeseran dalam berbagai aspek baik dari segi teknologi, budaya, maupun sosial politik. Namun, nilai-nilai dan makna sejati dari tradisi mudik tetap dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian penting dari budaya dan kearifan lokal. Sebagai bangsa yang majemuk, tradisi mudik juga menjadi bentuk keberagaman budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Melalui tradisi mudik, kita dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya antara masyarakat Indonesia, sekaligus mengenalkan keberagaman budaya kita kepada dunia internasional. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai tradisi mudik, kita harus tetap menjaga dan melestarikan tradisi ini dengan menghargai nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku selama perjalanan mudik. Dengan begitu, tradisi mudik akan terus menjadi bagian penting dari budaya Indonesia yang akan dikenang oleh generasi-generasi mendatang. Selain itu, kita juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan dari tradisi mudik. Perjalanan jarak jauh selama musim mudik seringkali menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi dan alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam melakukan perjalanan mudik, seperti penggunaan transportasi umum atau kendaraan yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu, kita juga perlu memperhatikan faktor keselamatan dalam melakukan perjalanan mudik. Selama musim mudik, terjadi peningkatan lalu lintas yang sangat tinggi, sehingga seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu, kita harus selalu memperhatikan keselamatan dan kewaspadaan dalam melakukan perjalanan mudik. Selalu ikuti aturan lalu lintas dan tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk. Sebagai akhir, mari kita jaga dan lestarikan tradisi mudik sebagai bagian penting dari budaya Indonesia dengan menghargai nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalamnya, serta memperhatikan faktor lingkungan tentunya, keselamatan, dan perkembangan teknologi yang dapat membantu memudahkan dan mempercepat perjalanan mudik. Dengan begitu, kita dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya antara masyarakat Indonesia sekaligus mengenalkan keberagaman budaya kita kepada dunia internasional. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan tradisi mudik sebagai peluang untuk mempromosikan pariwisata lokal di berbagai daerah di Indonesia.
Masyarakat Indonesia dapat menjadikan perjalanan mudik sebagai kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata lokal yang belum diketahui banyak orang, sehingga dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal serta mempromosikan keindahan alam dan budaya Indonesia. Selamat mudik, selamat bertemu dengan sanak keluarga, dan merayakan kebersamaan Hari Raya dengan penuh kehangatan dan fitrah. Sampai bertemu di video sejarah lainnya dan tetap bersama.